Halo, selamat berjumpa kembali di volume yang ke-7 Berlatih UN Matematika SMA. Di volume ini kita akan belajar barisan dan deret. Di volume yang sebelumnya, saya sudah memberikan 3 buah soal. Saya harap kalian sudah mengerjakannya ya. Dan sekarang adalah bagian saya untuk mengerjakannya agar kalian dapat mengoreksi apakah pekerjaan kalian itu sudah benar atau belum. Nanti di akhir video saya juga akan berikan 3 buah soal latihan untuk kalian kerjakan yang akan saya kerjakan juga di video yang berikutnya. Oke, bahasan kita adalah barisan dan deret. Saya ingatkan lagi teorinya seperti ini bro. Barisan dan deret itu ada dua ya, yaitu barisan aritmatika sama barisan geometri. Bedanya adalah untuk aritmatika yang tetap itu bedanya bro. Geometri rasio. Beda itu artinya selisih antar dua suku berurutannya. Ini selisihnya 3, ini tambah 3. Nah ini tetap, ini tambah 3, seterusnya tambah 3. Nah 3 ini adalah beda. Sementara geometri itu rasionya yang tetap. Ini rasio atau pembandingnya atau pengalinya, ini kali 2. Kali 2, nah ini namanya rasio. Rumusnya suku ke N adalah A ditambah N-1B. Itu untuk aritmatika. Berarti kalau U3, A ditambah 3 kurang 1 berarti 2B. Kalau U7 berarti A ditambah 7 kurang 1, 6B. Dan seterusnya. Untuk geometri, UN adalah A dikali R pangkat N-1. Berarti kalau U5 berarti A dikali R pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu 4 ya. Berarti A R pangkat 4 ini. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah rumus SN atau jumlahan suku-suku sampai suku ke N. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai suku ke N. Untuk barisan aritmatika, SN adalah N per 2, 2A ditambah N-1B. Atau N per 2, A tambah UN. Untuk geometri, SN adalah A dikali R pangkat N-1 per R-1. Oke, ingat dua ini rumusnya bro ya. Sekarang kita ke soal. Nomor 1. Diketahui barisan aritmatika UN dengan 2U3 negatif U2 itu 11. Berarti 2U3. Nah ingat U3 tadi A ditambah 3 kurang 1 2B. Gini ya. Dikurang U2. U2 itu A ditambah 2 kurang 1 1B. Nah seperti ini. 11. Dan kita sederhanakan berarti ini 2A dikurang A berarti 1A. 4B dikurang B berarti positif 3B, ini sama dengan 11. Yang kedua, U1 ditambah U5. U1 tadi A. U5 itu berarti A ditambah 5 kurang 1, 4B. Sama dengan 16. Nah, kita sederhanakan. Kita jadiin 1 berarti ini 2A ditambah 4B. Sama dengan 16. Dan kita mau mencari U9 ditambah U10. Nah, harus ketemu A sama B-nya terlebih dahulu, bro. Ada dua persamaan, gimana caranya? Betul, eliminasi ya. Eliminasi berarti harus ada yang sama. Koefisien dari variabelnya kita bikin sama. Yang mana? Ini aja, A-nya kita bikin sama. Boleh jadi 2, boleh juga jadi 1. Kalau jadi 1 berarti yang kedua ini kita bagi 2, bro. Oke, jadi 1 aja ya. Berarti yang atas tetap A ditambah 3B sama dengan 11. Kita bagi 2. A ditambah 2B berarti 8. Nah kita eliminasi dikurang ya. Berarti 1B ini 3. B nya 3 berarti ketemu A nya bro. Kita substitusi ke salah satunya. Misalnya ke sini B nya 3 berarti 2 dikali 3 itu 6. Supaya 8 harus ditambah 2. Betul, A nya 2. Nah A sudah ketemu, B juga sudah ketemu ya. Sekarang baru kita ke pertanyaan soal. U9 ditambah U10. U9 itu A ditambah 8B. U10 itu A ditambah 9B. A ditambah A berarti 2A. 8B sama 9B berarti 17B. A-nya tadi 2 dikali 2 ini berarti 4. B-nya 3 bro, kali 17.
berapa? 21, 3 tambah 25, 51 ya. 51 ditambah 4 berarti hasilnya 55. Jawabannya yang ini, bro. Jadi yang B. Soal kedua. Diketahui suatu bakteri setiap 30 menit membelah menjadi 2. Berarti 30 menit berikutnya jadi 2, jadi 2, jadi 2 seterusnya. Nah, itu berarti 1 jadi 2, 2 jadi 4, seterusnya, bro. Berarti itu kan barisan geometri ya. Nah, rasionya itu 2. Setiap 30 menit, berarti satu periode itu terdiri 30 menit. Soal berikutnya, jika saat ini 10 bakteri, sekarang tersedia 10 bakteri. Tetapi itu belum berjalan 30 menit, bro. Hati-hati di situ ya. Kita sebut aja itu, karena belum berjalan, berarti kita sebut aja itu U0 aja ya. U0, 10. Dan karena rasionya 2, berarti U1 atau A, itu berarti tinggal 10 dikali 2. Ya. Kan U0, U1 ke 2, ke atasnya itu kali R, kali rasio. Berarti kali 2 itu ya. Berarti 10 kali 2, 20 itu A-nya. Banyak bakteri 2 jam kemudian. 2 jam, bro. Padahal satu periode tadi 30 menit. Kita cari N-nya, ada berapa periode itu? 2 jam, kita jadiin menit. Berarti 120 menit. Ya. Satu periode 30 menit. Nah, jadi N-nya itu ternyata 4. Pertanyaannya banyak bakterinya, berarti U4. Geometri A, R pangkat N-1, 4 kurang 1, 3. A-nya 20, R-nya 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8, berarti ada 160 bakteri, bro. Ya, jawabannya yang B. Soal berikutnya nomor 3. Jumlah semua bilangan asli kelipatan 2 dan 3. Kelipatan 2 dan 3. Berarti otomatis ini adalah bilangan kelipatan 6, bro. Kelipatan 6. Kalau kita data kelipatan 6 itu apa aja? Berarti 6, 6, 12, 18, seterusnya. Oh, sebentar. Antara 50 dan 200 ya. Berarti kalau gitu yang mendekati 50 kelipatan 6 berarti 48. Kelipatan 6 berarti 54. Seterusnya yang mendekati 200 berarti 190-an itu, bro. Habis bagi 6, 19 dibagi 6 itu 3, 18 sisa 1. Supaya habis bagi 6 berarti harus 18. 18 itu 18. Dibagi 6 kan habis ya. Berarti ini 8 gitu ya. Tetapi bukan kelipatan 5. Nah, sebentar. Tadi bilangannya antara 50 dan 200 ya. Oh, berarti hanya segini, bro. Yang ini tidak ya. Yang ini tidak. Dan dia itu bukan kelipatan 5. Berarti di dalam sini yang ada kelipatan 5 nanti kita buang. Sebentar, itu kan antara 50 dan 200. Kenapa kita bikin dari 6? Karena untuk menentukan N-nya itu lebih mudah, bro. Nah, gini caranya. Ini kan 6 itu yang pertama tuh. 12 itu yang kedua. 18 itu yang ketiga. Ternyata ini ada 3 suku. Ya. Itu kan ternyata dapatnya 3 itu 18 dibagi 6. Berarti 48 sampai 48 itu ada berapa suku? Tinggal bagi 6. Berarti ada 8. Oh, di sini berarti 8 suku, bro. Kalau dari awal tinggal bagi 6. Berarti segini 198 bagi 6 berapa itu? 19 dibagi 6, 3 ya. Harusnya 18 sisa 1, 18 bagi 6, 3. Oh, segini juga ada 33 suku atau 33 bilangan. Kalau gitu, yang segini 54 sampai 198 itu sisanya 33 dikurangi 8, 25 suku atau 25 bilangan. Nah, jumlahnya yang ini ya, yang ini kita jumlah. Berarti itu S25. Karena aritmatika berarti N per 2, 25 per 2.
2A plus N min 1B. Atau A plus UN, kita pakai yang A plus UN. A itu yang pertama. Yang pertama karena dari 54 sampai 198 yang pertama atau A nya berarti ini berarti UN bro. Berarti pertama ditambah UN 198. 25 bagi 2 tuh susah, tetap aja 25 per 2 gini. 198 tambah 54 berapa itu? 12, 52, 252 ya. Nah itu kan bisa dibagi 2 tuh. 25 tetap, 252 bagi 2, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 2, harusnya 4, sisa 1, 1 2, 12 bagi 2 6. Berarti 25 dikali 126. Berapa itu kalau dikali? Caranya 25 itu diubah bro. 25 itu kan 100 per 4 dikali 126 itu sama ya. Nah ini kan enak tuh bagi 4. 12 bagi 4 kan 3. 6 bagi 4 1, koma sisa 2 ya. 20 bagi 4 5. Berarti 31,5 dikali 100. Berarti 31 500. Nah gini bro, karena dikali 100 ya. 31 dikali 100 berarti tambah 02 ya, 31,5. Berarti ini kelebihan ini. Nah ini kelebihan ya. Berarti 3150. Tetapi di dalam sini tadi ada yang habis dibagi 5. Habis dibagi 6, kelipatan 6 dan juga kelipatan 5. Berarti sama aja kelipatan 30. Nah, kita cari yang kelipatan 30 itu, bro. Kelipatan 30. Berarti kalau dari awal berarti 30, 60 ya. 90 sebenarnya kalau sedikit data nggak masalah ya. Tapi kalau banyak kan agak susah kalau didata. Nah, yang mendekati 200 berarti berapa tuh? 180 ya. Kan habis bagi 30. Kalau tambah 30, 210 sudah lewat 200. Antara 50 dan 200 berarti yang segini, bro. Padahal ini sudah ada satu bilangan. Nah, padahal kalau dari awal tinggal bagi 30 ada 6 bilangan. Berarti 60 sampai 180 itu ada 5 bilangan ya. Jumlahnya ini 60, 90, 180 itu ada di dalam 54 sampai 198, itu harus dibuang. Berarti kita hitung dulu. Nanti yang 3150 dikurangi sini, bro. Nah, kita hitung itu kalau dijumlah berarti S ada 5 bilangan, berarti S5. Aritmatika berarti N per 2, 5 per 2. A plus UN, A-nya berarti yang ini 60, ini UN-nya, bro. 60 ditambah 180. 5 per 2, 240. Nah, 240 bisa dibagi 2 ya. 120 ya. 120 dikali 5. 12 kali 5 itu kan 60. Berarti ini 600 ya. Nah, 600 ya. Ya, betul. Nah, kalau gitu yang di dalam sini tadi yang kelipatan 5 atau kelipatan 30 itu kita buang, berarti caranya dikurang, bro. Nah, ini dikurang. Berarti ini dikurang sini. 0, 5, 1 kurang 6. Itu 5, ini 2. Berarti jawabannya 2550. Yang B, bro. Nah, seperti itu. Ini lumayan agak rumit ya, tapi kalian pelajari lagi kalau masih kesulitan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, dukung video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang, bro. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Dan berikutnya saya kasihkan 3 buah soal. Kalian kerjakan deh 3 buah soal ini. Selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih semuanya.